Terima kasih. Untuk pelajaran pagi ini adalah tentang al-lisan. Al-lisan ini sebenarnya ada 10 macam, namun kita akan bahas 5 jenisnya dulu ya untuk hari ini. Minggu depan nanti dilanjutkan 5 selanjutnya. Kita mulai saja materi hari ini. Jadi yang pertama adalah lisan. Kita sebut saja lisan 1 ya. Nah, ini mungkin agak miring ya, mungkin karena kesalahan dari formatnya. Jadi al-lisan itu, lisan secara arti adalah lidah. Maka secara pengertian, al-lisan adalah makhraj huruf yang keluar dari lidah. Jadi lisan itu adalah makhraj huruf atau keluarnya huruf yang keluar dari anggota tubuh, yaitu lidah. Pembagian dan contoh al-lisan. Jadi yang akan kita bahas itu al-lisan itu ada 10 sebenarnya. Namun yang kita bahas yang pertama adalah pangkal lidah, dekat tenggorokan. Yang kedua adalah pangkal lidah dan langit-langit, yaitu sedikit maju. Yang ketiga adalah tengah lidah dan langit-langit. Yang keempat tepi lidah dan gigi geraham atas. Yang keempat ujung lidah sebagian. Mungkin selanjutnya biar kita lihat spesifikasinya. Nah, yang pertama adalah pangkal lidah dekat tenggorokan. Mana kamu? Apakah kelihatan gambarnya? Nampak ya? Kelihatan. 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 Oke. Baik, Bapak. Jadi kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah pangkal lidah dekat tenggorokan. Makhraj ini atau keluarnya huruf itu ditempati oleh huruf qaf. Huruf qaf itu adalah bagian dari huruf qalqalah di dalam wujudnya. Ketika huruf ini mati, maka wajib membacanya dengan cara betul. Jadi huruf qaf ini keluar hurufnya itu dari lidah, anggota tubuh lidah. Yaitu kalau lihat dari gambarnya itu adalah pangkal lidah dekat tenggorokan. Nah, jadi o. Jadi pangkal lidah itu yang di dekat tenggorokan, bukan yang di dekat mulut ya, tapi di dalam dekat tenggorokan. Yaitu o. Jadi harus dipantul kalau ko itu ko. Seperti itu. Itu adalah al-lisan. Mungkin nanti kita prakteknya, kita lanjutkan materinya. Yang kedua adalah pangkal lidah dan langit-langit sedikit maju. Makhraj ini atau keluarnya huruf itu ditempati oleh huruf kaf. Huruf kaf memiliki sifat hamas. Sifat ini akan terlihat ketika kaf berharokat sukun. Jadi sifat yang dimaksudkan itu adalah kaf yang bersukun itu, jadi hamas itu mendesis. Jadi k, jadi misalkan rizkuka, jadi rizkuk. Jadi kalau disukunkan, huruf K itu seperti ada desisan. Ada penekanan dikit, tapi tidak seperti huruf Qaf. Jadi pangkal lidah dan langit itu sedikit maju. K, ak. Jadi ada penekanan, tapi hams tipis gitu. Ak, tidak memantul. Kalau Qaf, ak. Kalau Kaf itu ak. Nah, hamsnya itu di situ. Ada desisan tipis di ujung ketika berharokat sukun. Selanjutnya adalah tengah lidah dan langit-langit. Adapun di sini ada 3 huruf yang keluar dari tengah lidah dan langit-langit di sini, yaitu huruf jim, bagian dari huruf qalqalah. Jadi jim ini sebenarnya merupakan huruf qalqalah. Namun perlu hati-hati saat membaca huruf jim yang menyandang sukun. Jadi kayak faroj seperti itu. Harus ada penekanannya. Jangan faroj. Nah, jangan kayak gitu, tapi harus dipantulkan karena qalqalah faroj. Jangan faroj. Jangan kayak gitu. Jadi faroj. Yang kedua adalah huruf shin.
Suara yang keluar saat mengucapkan huruf sin cukup besar. Udara juga keluar dengan kuat dari mulut. Nah, ini letaknya juga di tengah lidah dan langit-langit. Contohnya, Quraisy. Untuk membedakan besarnya huruf sin itu udara yang keluar itu yaitu dengan mengucapkan huruf sin. Jadi kalau sin itu tipis dia keluarnya. Sa, mustaqim. Jadi kalau huruf shin, Quraisy, atau syarif, seperti itu. Jadi sya-nya itu harus udaranya itu harus lebih besar daripada huruf shin, anginnya itu. Yang ketiga adalah huruf ya. Suara huruf ya itu sangat tipis. Meski begitu, pastikan baca dengan penekanan ketika terdapat ya, tasdid, dan dibaca wakof. Jadi ya, penekanan itu seperti tengah lidah itu harus ada penekanan. Iya, iya, iya. Adapun dengan tasdidnya iyaka, iyaka. Jadi jangan iyaka. Jadi harus ada seperti ada penekanan lidah di tengah-tengah lidah itu. Iyaka, menempel dia ke langit. Iyaka. Oke, selanjutnya adalah tepi lidah dan gigi geraham atas. Nah, rongga di lidah ini terdapat keluar huruf itu menjadi hurufnya dot. Jadi kepemilikan hurufnya dot. Huruf dot ini sebenarnya tergolong sulit jika dibandingkan huruf-huruf lain. Karena yang sempurna untuk baca dot ini hanyalah Nabi Muhammad SAW. Itu kalau yang lainnya dikatakan memang susah gitu. Jadi belum sempurna, huruf dotnya sulit untuk dibaca. Jadi membedakan juga pengucapan huruf dengan do, dan dal. Itu kan mirip tuh. Dal, do. Tapi kalau do itu lidahnya itu ada di geraham atas. Bo. Kalau po itu beda lagi. Po. Dal, dal. Bo. Kalau bo itu agak monyong, terus pipinya itu agak menggempung. Bo. Gitu. Oke, selanjutnya sudah habis ya. Nah, terakhir adalah ujung lidah bagian tepi. Hanya ada satu huruf yang keluar, yaitu huruf lam. Huruf lam ini adalah tarqiq. Suaranya tipis meskipun berdampingan dengan huruf tafkhim. Lam yang menyandang sukun harus diizharkan. Jadi lam ini harus jelas, la. Karena huruf la itu dekat dengan huruf ra. La, ra. Nah, jadi kalau ra itu tidak jelas, ada sedikit getaran gitu. Ra. Cuman kalau lam itu jelas, la. Kayak qalil. Dan tipis kan. Kalau ra itu tebal. Ra. Takrir. Seperti itu. Jadi huruf lam itu harus jelas. Diisarkan ketika di ujung kalimat, yaitu disukunkan. Ya, mungkin untuk materi hari ini sekian. Jadi ada 5 jenis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan, 5 jenis berikutnya. Ini kita mempelajari makhorijul huruf al-lisan. Al-lisan itu kan sudah masuk ke kamus bahasa Indonesia ya. Lisan itu artinya lidah dalam bahasa Arab. Cuman lisan itu ucapan ya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, lisan itu lebih kepada anggota tubuh, yaitu lidah yang bisa menghasilkan suara. Nah, jadi kita lanjutkan lagi minggu depan, yaitu 5 bagiannya lagi. Yang hari ini adalah bagian satunya, yaitu